Sahabat misioner yang Tuhan Yesus cintai, berjumpa kembali dengan Kakak Iksa dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Hari ini, Senin, tanggal 23 September tahun 2024, merupakan pekan biasa ke-25. Hari ini, Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Santo Pius dari Pietrelcina, Padre Pio, Imam. Sebelum beraktivitas hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 8 ayat 16 sampai 18. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami menaikkan puji dan syukur kepadamu untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Sebelum kami melakukan tugas kami hari ini, kami hendak duduk diam, membaca dan merenungkan sabdamu. Terima kasih Engkau telah memperkenankan Padre Pio, imammu, untuk mengambil bagian dalam salib putramu. Melalui pelayanan Padre Pio, Engkau telah memperbarui karya-karya agung kerahimanmu. Semoga dengan bantuan doanya, kami selalu diikut sertakan dalam sengsara Kristus dan dibimbing dengan sukacita menuju kebangkitan dalam kemuliaan. Terpujilah namamu, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tapi ia menempatkannya di atas kedian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kalian mendengar, karena barang siapa sudah punya akan diberi, tapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner dikasih Tuhan, Santo Padre Pio lahir dengan nama Francesco Forgione di kota pedesaan Pietrelcina, Italia. Disebut Franci atau Franci. Ia adalah anak ketiga dari 5 bersaudara yang masih hidup. Kehidupan kota berpusat di sekitar gereja lokal Santa Ana dengan pesta-pesta, misa, prosesi, novena, dan festival paroki. Sejak awal, Franci menunjukkan kesalehan yang besar, membaktikan dirinya kepada Tuhan dan Perawan Maria yang terberkati pada usia 5 tahun. Ia menderita mimpi buruk saat masih balita, dan kemudian percaya bahwa mimpi buruk itu adalah bukti bahwa iblis telah menyiksanya. 3 tahun masa sekolahnya terganggu oleh berbagai penyakit. Ketika Franci yang berusia 10 tahun bertemu dengan seorang biarawan Kapusin berjanggut, ia berkata kepada orang tuanya, "Saya ingin menjadi biarawan berjanggut." Untuk membiayai pendidikan yang lebih baik dan dibutuhkan Franci, ayahnya bekerja di Amerika selama 3 tahun dan mengirim $9 setiap minggu. Pada usia 15 tahun, Franci masuk biara Kapusin. Dia diberi nama Pio. Mungkin diambil dari nama Paus Pio I yang reliknya berada di gereja Santa Ana. Pastor Pio segera dikenal sebagai seorang mistikus. Ekstase yang dialaminya membuat misa yang diadakannya panjang dan penuh kesalehan. Ia mendengarkan pengakuan dosa dan nasihat banyak orang, seringkali dengan berdoa, berharap, dan jangan khawatir. Pada tanggal 20 September 1918, saat berdoa setelah misa, luka-luka Yesus menusuk tubuh Pio. Ia secara terbuka menanggung stigmata selama tepat 50 tahun, dan tidak ada dokter yang dapat menjelaskan luka-luka tersebut. Orang-orang berbondong-bondong untuk melihat orang kudus dan mistikus yang masih hidup itu. Ia menunjukkan karisma penyembuhan, bilokasi, levitasi, dan nubuat. Pengunjungan asing mendengarnya berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Ia dapat membaca hati,
menghabiskan waktu berminggu hanya untuk Ekaristi Kudus, dan tidur sedikit atau tidak tidur sama sekali. Pertobatan yang ajaib dihasilkan dari pelayanannya. Meskipun peristiwa-peristiwa ajaib ini mengilhami banyak umat Katolik, peristiwa-peristiwa itu juga mengkhawatirkan beberapa otoritas gereja pada tahun 1931. Tahta Suci melarang Padre Pio dari pelayanan publik karena penyelidikan yang panjang telah dimulai. 13 tahun kemudian, Paus Pius XI mencabut pembatasan tersebut. Paus Paulus VI membebaskan Padre Pio sepenuhnya pada tahun 1963. Pada tanggal 22 September 1968, Padre Pio merayakan misa Khidmat yang disiarkan dari televisi dan dihadiri oleh ribuan orang untuk memperingati ulang tahun ke-50 penerimaan stigmata terhadapnya. Keesokan harinya, luka-lukanya menghilang dan ia meninggal dunia di surga. Diperkirakan 100.000 orang menghadiri pemakamannya. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan kembali agar pelita yang kita nyalakan tidak ditutupi dengan tempayan atau diletakkan di bawah tempat tidur, agar semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat terangnya cahaya. Apa artinya bagi kita? Kita masing-masing memiliki talenta, bakat, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, sesuai dengan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita juga. Maka, semua kemampuan dan talenta janganlah kita biarkan begitu saja, melainkan harus kita kembangkan melalui pelayanan dan tugas-tugas yang harus kita selesaikan, baik di sekolah, kombas, gereja, atau dimanapun kita berada. Hari ini kita juga memperoleh pencerahan melalui perjalanan kehidupan Padre Pio, melalui panggilan perutusan yang dia laksanakan. Semoga kita juga mampu membagikan terang kasih Tuhan bagi semua orang. Amin. Mari berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat menghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam Doremi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.